Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 23 Desember 2020. Kita mendengarkan sabda Allah bersama dengan saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Keuskupan Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, hari ini kelahiran putramu semakin mendekat. Sabdamu berkenan menjadi manusia dalam rahim perawan Maria dan tinggal di antara kami. Kami mohon, semoga Ia menaruh belas kasih kepada kami. Semoga Ia berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami dalam masa penantian ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sekitar kelahiran Yohanes banyak peristiwa atau kejadian yang aneh bagi kita manusia zaman ini.
Orang yang sudah lanjut usia masih bisa memiliki seorang anak. Bagi kita memang itu mustahil, bagi Allah itu sangatlah mungkin terjadi. Zakaria dan Elisabet adalah orang tua Yohanes. Zakaria masih bisu karena ia heran ketika mendengar bahwa istrinya yang sudah lanjut usia akan mengandung seorang bayi. Dan kini ia masih tetap bisu ketika Yohanes dilahirkan. Dan pada hari ke-8 terjadilah satu peristiwa yang sungguh sangat mengagumkan di dalam kehidupan beriman kita. Elisabet memberi nama Yohanes untuk anaknya ketika ditanya orang. Mereka heran mengapa tidak diberi nama seperti nama bapaknya, yaitu Zakaria, untuk bayi yang berusia 8 hari itu. Keputusan ada pada Zakaria. Anak itu yang memberi nama Zakaria. Zakaria yang masih bisu menuliskan di tanah dengan nama sebutan Yohanes. Memberi nama berarti memberi tugas kepada bayi untuk hari kemudian. Yohanes berarti Tuhan berbelas kasih. Tuhan berbelas kasih terhadap Elisabet. Tuhan berbelas kasih terhadap Zakaria. Dan lebih dalam dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan berbelas kasih kepada semua orang supaya diselamatkan. Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan Yesus. Bukankah selayaknya pada hari-hari terakhir masa Advent kita kenang kembali kelahirannya? Sebuah nubuat. Nabi Maliaki membicarakan seorang utusan yang ditugasi menyiapkan jalan. Kejadian-kejadian sekitar kelahiran Yohanes nyata, namun ajaib juga. Akan menjadi apakah anak ini kelak? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja menyegarkan ingatan kita kembali. Melalui kelahiran Yohanes, kita mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan Yesus. Kita bertobat, kita mengakui kesalahan, kita berdoa, kita merayakan Ekaristi, kita memohon belas kasih Tuhan, supaya jalan hidup kita kembali menjadi lurus menuju kehendak Tuhan. Tuhan berbelas kasih kepada kita semua umat-Nya. Allah mengasihi kita. Allah memberikan pengampunan kepada kita yang mau datang kepadanya. Kita semua masing-masing memiliki nama. Nama yang kita miliki, tambahan nama orang-orang suci. Sebagai nama baptis atau nama krisma. Supaya kita hidup seturut teladan orang-orang suci, yaitu memuji, memuliakan Allah. Mengapa? Karena Allah sungguh mengasihi dan berbelas kasihan kepada kita semua. Belas kasih Allah membuat kita hidup saling berbagi. Belas kasih Allah membuat kita hidup saling menolong, memberi makan, memberi minum, memberi penghiburan, menguatkan iman seseorang dan menguatkan iman umat. Serta belas kasih Allah membuat kita mampu memaafkan kesalahan orang lain yang melukai, mencela, mengkritik atau mengesampingkan kehadiran kita. Maka saudara-saudari, bersyukurlah bahwa kita memiliki Allah yang berbelas kasih yang selalu hadir dalam sabda, dalam Ekaristi, yaitu Yesus Kristus, dan juga di dalam sakramen-sakramen gereja. Tuhan Yesus menyertai kita di masa penantian dalam pesiaraan hidup ini. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, berikanlah damai-Mu kepada kami yang sudah Kau segarkan dengan sabda dan sakramen-Mu. Semoga kami layak menyongsong kedatangan putra-Mu dengan pelita bernyala, sehingga kami membawa terang nyala api perdamaian kepada siapa saja.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan Sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.